Bab ke-14. Kamu memang egois, Mas, ucap Selina. Dia tersenyum sinis pada suaminya, dan yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Sungguh dia tak pernah mengenal pria yang sudah menjadi suaminya beberapa bulan ini. Sudahlah, Sel, aku sudah minta maaf sama kamu. Aku khilaf, yang penting aku tetap pulang ke rumah. Aku tetap jadi suamimu dan kamu hanya istriku satu-satunya. Mudah sekali Arya berkata seperti itu. Dasar laki-laki egois. Cukup, Mas. Setelah ini kita masing-masing. Aku juga berhak bahagia, Mas. Bertobatlah, Mas, sebelum karma datang padamu. Hidup ini hanya sementara. Untuk apa mengejar nafsu duniawi yang sangat menyesatkan? Jangan banyak bicara kamu, Sel. Kayak orang paling suci saja kamu ini. Arya melotot tajam. Lalu berdiri dengan gusar. Lakukan saja apa maumu. Aku akan pastikan kamu menyesal karena sudah menggugat cerai aku. Kamu benar-benar lucu, Mas, dan kamu sungguh sangat percaya diri. Bagiku apa yang sudah aku ludahkan, tak akan pernah aku jilat kembali. Selina terkekeh geli. Terserah. Arya bergegas meninggalkan ruang makan. Bahkan dia belum sempat sarapan. Moodnya benar-benar hancur sepagi ini. Dan sialnya lagi, Arya benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali. Selina menghela napas sepenuh dada. Dia bahkan tidak ada selera untuk makan sama sekali. Keputusan yang kamu ambil sudah tepat. Aku akan bantu hingga proses perceraian berakhir. Dan setelah masa idah kamu selesai, aku akan menikahi kamu. Bram tersenyum manis. Aku belum berpikir hingga ke sana, Pak. Yang penting perceraian aku bisa cepat diselesaikan. Untuk sementara tinggal di salah satu apartemenku. Sampai semua selesai. Sebenarnya kamu masih boleh tinggal di sini. Bram menghela napas panjang. Dia sungguh tak rela jika harus melepaskan Selina sendiri. Tidak, Pak. Aku akan cari kontrakan saja. Sambil mau cari kerja. Tolak Selina. Dia tak enak jika terus merepotkan Bram. Sekali saja kamu bisa nggak sih menurut? Bentak Bram. Selina sampai terlonjak. Nggak bapak nggak anak semuanya hobi marah dan membentak. Maaf, Pak. Sekarang sarapan, setelah itu aku antar ke apartemen. Titah Bram tanpa mau dibantah. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Selina selain menurut. Karena memang lebih baik seperti itu jika bersama Bram. Selesai sarapan, Selina mengikuti langkah Bram meninggalkan ruang makan. Di depan mereka bertemu dengan Mbok Darmi yang baru saja pulang dari warung. Mbak Selin, mau kemana tuh kok bawa koper segala? Mau liburan ya? Tanyanya heran. Bram meninggalkan keduanya masuk ke dalam mobil. Maafkan aku ya, Mbok, jika ada salah. Aku mau pamit sama Mbok Darmi. Selina sampai berkaca-kaca, karena Mbok Darmi sungguh sangat baik dan sayang kepadanya. Loh, kenapa pergi, Mbak? Apa Mas Arya sudah punya tempat tinggal? Seharusnya nggak usah pindah. Toh Bapak di sini sendiri, Mbak. Mbok Darmi terlihat menyayangkan. Aku dan Mas Arya mau bercerai, Mbok. Apa, Mbak? Loh, ada apa, Mbak? Bukankah rumah tangga Mbak baik-baik saja? Jangan bercanda, Mbak. Gak lucu. Aku serius, Mbok. Ada masalah yang tidak bisa ditoleransi lagi. Suatu hari Mbok akan tahu. Aku pamit ya, Mbok, jika berjodoh. Kita pasti akan bertemu lagi. Selina memeluk tubuh Mbok Darmi dengan erat. Membuat sang asisten tak bisa menyembunyikan keharuannya. Padahal dia sayang sekali pada Selina. Jaga diri ya, Mbak. Jangan lupa sama Mbok. Mbok Darmi mengurai pelukan. Iya, Mbok. Jaga kesehatan ya, Mbok. Semoga kita bisa bertemu lagi. Aku pamit. Selina kembali menyeret kopernya dan menyusul Bram yang sudah siap di dalam mobil. Selina memasukkan koper ke dalam mobil bagian belakang. Kenapa lama sekali sih? Protes Bram. Hampir lumutan dia menunggu Selina pamit Mbok Darmi. Maaf, Pak.
Mulai sekarang jangan panggil papa, karena aku bukan papa kamu. Ultimatum dari Bram. Pria itu mulai menjalankan mobilnya, keluar dari pekarangan rumahnya dan turun ke jalan raya. Selina hanya diam. Perkara panggilan saja dipermasalahkan. Apa maksudnya Bram, dasar laki-laki arogan? Kata hati Selina. Hanya butuh waktu setengah jam saja, mereka sampai di kawasan apartemen mewah di kota ini. Setelah memarkir mobil, Bram mengajak Selina naik ke lantai ke-20. Kamu berani tinggal di sini sendiri kan? Tanya Bram setelah sampai di dalam apartemen. Password apartemen ini tanggal lahir kamu. Tambahnya lagi. Hah? Dari mana papa tahu tanggal lahirku? Tanya Selina penuh keheranan. Apa yang tidak aku tahu tentang kamu? Bahkan ukuran bra dan CD kamu saja aku tahu. Bram terkekeh geli. Apa? Seketika wajah Selina memerah menahan rasa malu. Wanita itu duduk di sofa dengan canggung. Aku akan ke kantor. Jika ingin makan pesan saja. Kata Bram sembari memberikan sebuah black card pada Selina. Iya, Pak? Salin! Bentak Bram kesal, karena wanita itu tak mau menuruti kata-katanya. Apa, Pak? Kenapa sih Papa marah-marah terus? Tak ada bedanya dengan Mas Arya. Lama-lama Selina kesal juga. Hidup di antara dua pria yang campur mantul. Apa kabar jantungnya jika begini? Bram tambah kesal, dia menarik tangan Selina hingga wanita itu menabrak dadanya. Bram mendekap pinggang Selina dengan wajah memerah. Dia kesal sudah disamakan dengan Arya. Jangan kamu samakan aku dengan Arya. Aku bukan laki-laki penjajah wanita. Apa kamu paham? Bisik Bram sembari menyeringai licik. Maaf. Selina terbata-bata. Dia menelan salivanya sendiri dengan kasar. Walah Bram sangat menyeramkan saat marah seperti ini. Rasanya Selina harus berpikir keras jika ingin menyulut emosi Bram. Baik-baik di sini, jangan nakal. Aku akan segera mengurus perceraian kamu. Dalam waktu 2 bulan akta cerai akan sampai di tanganmu. Bram mencium bibir Selina dengan mesra. Hanya ciuman biasa, karena Bram takut tak bisa menahan diri jika terlalu lama menikmati bibir wanita itu. Iya. Mulai saat ini, pikirkan panggilan untuk aku, jangan sampai membuat aku emosi lagi. Bram mengecup kening Selina setelah itu melepaskan pelukannya. Aku berangkat dulu, jika ada apa-apa, telepon aku. Iya. Bram bergegas keluar dari apartemen. Dan setelah itu Selina menghempaskan bokongnya di sofa dengan lelah. Tak pernah terlintas dalam benak jika dia akan menjadi janda di usia yang semuda ini. Jika ini adalah jalan takdirnya, dia bisa apa? Selain mengikuti kemana arah air mengalir. Pasti akan ada hikmah di balik semua ujian ini, dan seketika dia merasa pening saat memikirkan PR yang diberikan oleh Bram tentang panggilannya pada pria itu. Dengan jarak usia yang begitu banyak, dia harus memanggil Bram apa? Mas, Bang, atau Sayang? Sika, belum ada hubungan apa-apa saja sudah ribet tentang panggilan. Selina beranjak dari duduknya dan segera menyeret kopernya masuk ke dalam kamar. Dia ingin merebahkan tubuhnya sejenak di kasur, agar semangatnya bisa pulih lagi. Sandy, bagaimana bisa ada video kita berdua tadi malam? Kamu sengaja menjebak aku? Kesal Arya, saat dia bertemu dengan Sandy, wanita yang sudah berbagi peluh semalam dengannya. Apa maksudnya, Mas? Aku nggak tahu apa-apa. Sandy pura-pura tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Arya. Saat itu dia sudah duduk manis di kursi kerjanya, dan Arya menemuinya. Gimana bisa video itu sampai pada istriku? Dan dia menuntut cerai padaku. Gusar Arya. Kepalanya sungguh pening luar biasa. Walau dia tak pernah cinta pada Selina, tapi tetap saja tidak mau jika harus bercerai. Karena hanya Selina saja yang tak banyak tingkah dan penurut. Mana aku tahu, Mas, memang aku kurang kerjaan hingga memvideo aktivitas panas kita? Kesal Sandy.
Dia tak mau jika Arya menaruh curiga padanya. Jangan sampai rencana gagal dan dia urung mendapatkan 100 juta dari Pak Bram. Kenapa Selina bisa mendapatkan video kita? Awas saja jika kamu membohongi aku. Gak akan aku biarkan kamu, Shen. Ancam Arya. Lagi pula, kata kamu sudah bosan dengan istrimu yang kampungan itu. Apa servisku kurang menarik? Kurang hot? Shandy tersenyum manis. Dia berusaha untuk merayu Arya. Pria muda itu mengamankan wanita di depannya, cantik dan seksi. Tapi apa bisa menurut seperti Selina? Batin Arya dalam hati. Apa kamu yakin mau sama aku? Selidik Arya. Kenapa enggak, Mas? Tantang Shandy tak apa tidak masalah. Toh Arya juga tampan dan anak orang kaya. Terlintas dalam benak Shandy, ingin bisa hamil anak Arya. Baiklah, kita jalani saja apa yang sudah terjadi. Tapi ingat, Shen, jika suatu saat aku tahu kamu bohong sama aku nggak akan memaafkan kamu. Ancam Arya. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah berduaan. Apa kalian ingin makan gaji buta? Bentak Bram yang baru saja tiba. Mata pria itu mengamati kedua orang yang tampak takut-takut padanya itu. Maaf, Pak. Ada sedikit urusan dengan Shandy. Arya mengusap tengkuknya dengan takut. Urusan apa? Memangnya tidak bisa dibicara di luar kantor? Bentak Bram. Rupanya sifat pemarah Arya menurun dari sang papa. Iya, Pak. Aku akan turun. Arya bergegas meninggalkan tempat itu sebelum kemarau Bram benar-benar memuncak. Shen, masuk ke ruanganku. Titah Bram. Baik, Pak. Shandy mengikuti langkah Bram yang masuk ke dalam ruang kerjanya. Wanita itu lalu berdiri di depan meja kerja sang bos. Kerja kamu bagus, aku puas. Ucap Bram tanpa basa-basi. Dia menyandarkan punggungnya ke belakang dan menatap Shandy tajam. Berapa nomor rekening kamu? Akan aku transfer setengah dari jumlah yang seharusnya. Akan aku tambah jika mereka benar-benar cerai. Baik, Pak. Shandy segera mengirim sederet nomor rekening dia pada sang bos. Senyumnya tak berhenti mengembangkan, membayangkan rekeningnya yang akan terisi cukup besar oleh Bram. Pastikan semua ini tidak akan bocor sampai kapanpun. Dan jangan pernah berani mengancam aku suatu saat nanti. Karena aku bisa memutarbalikkan semua dan kamu yang akan membusuk di penjara. Ancam Bram. Dia mengetik beberapa angka pada aplikasi M-Banking. Baik, Pak. Shandy bergidik sendiri mendengar ancaman Bram. Dia baru sadar jika sang bos ternyata semengerikan ini. Sudah aku transfer, kamu boleh keluar. Hari ini aku nggak mau diganggu. Jika ada yang ingin bertemu, kamu urus saja. Bram menepis tangan, memberi isyarat pada Shandy agar segera keluar dari ruang kerjanya. Urusannya dengan wanita matre itu sudah selesai. Baik, Pak. Permisi dan terima kasih. Dengan wajah berseri, Shandy keluar dari ruangan bosnya. Terbayang hidupnya akan cukup nyaman dan tenang beberapa waktu ke depan. Ada cukup banyak uang untuk bersenang-senang. Halo, aku ingin kamu mengurus perceraian seseorang. Nanti akan aku kirimkan datanya. Pastikan dalam waktu 1 bulan, akta cerai bisa aku pegang. Ucap Bram, saat dia tengah menelpon seseorang di seberang sana. Apa bisa bos waktu 1 bulan akta cerai keluar, protes seorang pria di ujung panggilan. Pria itu tak bisa menerima keinginan sang bos yang kurang masuk akal. Brak. Bram menggebrak meja dengan emosi. Untung saja orang itu tidak ada di depan matanya. Andai ada di sini, mungkin tak akan selamat dari hantamannya. Rasa kesal yang sudah dia rasakan sejak tadi pagi, kini bertambah besar. Aku nggak mau tahu, kamu harus bisa mengurus semuanya. Aku beri kamu waktu 2 bulan untuk membereskan semuanya. Bab ke-15. Waktu berlalu tanpa